setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang menggapai langit dan jatuh. Bineka kita melangkah maju bersama impian. Makassar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam moderasi beragama. Dan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan keragaman hidup adalah potensi bukan ancaman. Bersama dengan Bapak Dr. Haji Fatur Rahim STMT, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fatur. Waalaikumsalam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Pak Fatur bisa agak maju sedikit, ini suaranya biar terdengar jelas nih sama pendengarnya kita nih. Oke, baik. Pak Fatur berbicara terkait dengan keragaman hidup adalah potensi, bukan ancaman. Mengawali kebersamaan kita sebagai pengantar ini melihat Makassar sebagai tempat yang bisa dikatakan pusat dari keragaman nih. Ini bagaimana nih tanggapan Pak Fatur sendiri nih? Ya, kekayaan kita adalah keberagaman. Benar. Kita memaknai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Itulah tujuan daripada kita bersama dalam bernegara. Apalagi dilihat dari sisi agama, dari suku dan perbedaan-perbedaan, dan juga pada umumnya manusia itu berbeda-beda satu sama lain, tetapi kesuksesan itu dinilai pada saat kita bisa menyatukan hal-hal yang berbeda. Itulah Indonesia. Wah, menyatukan hal-hal yang berbeda nih ya, Benar, Pak Fatur ya. benar. Nah, kalau Pak Fatur melihat apakah di Makassar sendiri nih khususnya kita ini sudah pada tahap toleransi atau kolaborasi nih? Kan tadi menyatukan nih. Ini kalau menurut Pak Fatur seperti apa nih? Menyatukan ada juga batasannya. Jadi kita harus membedakan mana yang sebenarnya hablum minallahnya, hubungan vertikal kita, tapi hubungan kita sebagai sesama manusia adalah kita semua bersaudara. Jadi itu pertama, dan kedua, alhamdulillah kita bersama FKUB, pemerintah Kota Makassar, dalam kepemimpinan terakhir ini pernah kita menjadi kota yang intoleran beberapa waktu lalu, tetapi tahun 2025 kemarin kita di akhir tahun kita dinobatkan sebagai kota yang toleran yang kedua di Indonesia. Wah. Jadi itulah mungkin terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar khususnya, seluruh tokoh masyarakat, seluruh yang ada di Kota Makassar baik dari suku apapun, kita berkolaborasi bersama-sama memuliakan Makassar, membangun Kota Makassar, kota kita tercinta. Baik, ini merupakan sebuah prestasi ya Pak Fatur ya, bahwa dari yang kemarin kita dicap intoleran bahkan bisa menjadi predikat kedua nih Indonesia ya. Saya kira itu berkat seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh suku, agama dan budaya yang ada di Kota Makassar. Seluruh elemen-elemen kita bagian daripada apa yang mereka lakukan, inilah yang diperlihatkan hasil yang dibuat kota kita tercinta. Baik, nah ini sesuai dengan topik kita nih Pak Fatur. Keragaman hidup adalah potensi, bukan ancaman. Ini potensi yang dimaksud dari keragaman itu seperti apa nih Pak Fatur? Potensi itu kenapa itu menjadi bagian daripada yang kami tuliskan, karena dari perbedaan itu kita bisa melihat dan juga mengukur diri kita sendiri. Dari perbedaan juga kita bisa melihat mengembangkan apa yang perlu kita kembangkan. Dari perbedaan kita juga melihat sisi negatif dari diri kita sendiri untuk semuanya. Jadi kalau semua berpikiran begitu, melihat hal positif ke depan, insya Allah inilah keberagaman dan kebersamaan kita selalu bersatu padu untuk mencapai dan juga mengharapkan hal-hal yang baik untuk kota kita tercinta. Jadi kita ambil positifnya selalu. Jadi jadikanlah sebuah tantangan menjadi suatu harapan. Tantangan itulah yang membuat kita memicu. Perbedaan itu yang membuat kita memicu bahwa
memang kita harus hidup dalam negara Republik Indonesia yang memang kita hidup dengan, dan ada orang lain berada di sisi-sisi kita, ada suku-suku lain, ada agama-agama lain. Nah, inilah semua, jika kita semua dalam hidup di Kota Makassar berpikiran demikian, niscaya kita saling menghargai, sudah terbentuk dari jati diri kita semua nanti. Itu yang memang harapan kita dalam setiap pertemuan-pertemuan kami dengan tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dan lain sebagainya, untuk menggaungkan namanya perbedaan itu menjadi satu hal yang baik. Baik. Nah, Pak Fatur, kalau misalnya ini tadi dikatakan bahwa kita lihat dari sisi positifnya nih. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi apa ada risiko begitu ketika kita melihat bahwa keragaman ini menjadi sebuah ancaman begitu? Ya, perbedaan itu sangat berpotensi menjadi ancaman. Jika kita melihat hal-hal negatifnya, jika kita terfokus pada perbedaan itu. Dari perbedaan sebenarnya yang kita sederhanakan, perbedaan itulah yang membuat kita saling pengertian. Kalau kita tetap pada ngotot dan tetap pada perbedaan itu, hancurlah kita semua. Jadi kita aja tidak usah aja dari rumah kita bisa lihat kalau kakak adik bagaimana, dari ayah ibu bagaimana, perbedaan yang bisa kita lihat itu sangat banyak perbedaan, tetapi inilah makna hidup, mengeliminir perbedaan, justru menggaungkan namanya kebersamaan. Kita pasti, saya insya Allah akan damai tentram dalam hidup, karena kita juga mengakui keberadaan orang lain. Kita harus hidup juga mengakui keadaan orang lain. Kita juga hidup mengakui apa yang dilakukan orang lain dan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak, istilah sederhananya, kita tidak usah ngotot lah dengan hidup ini, kecuali ya memang ada strike kita dalam menjalankan, ya khusus ke masalah ibadah, itu memang kita harus konsentrasi komunikasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Nah, Pak Fatur, di Makassar ini kan dengan keragaman suku dan budaya, kita diikat oleh satu nilai, satu makna, satu ikatan nilai-nilai si paka lebih, si paka tahu, si paka ingat, seperti itu. Nah, dari Pak Fatur sendiri nih, dan juga mungkin dari teman-teman di Kesbangpol sendiri, untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan ini, apakah ada program-program penguatan begitu dari Kesbangpol dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam persatuan moderasi beragama nih, Pak Fatur? Ya, Kesbangpol dalam hari ini saya berbicara pemerintah Kota Makassar. Karena juga Bapak Wali Kota sangat intens, namanya juga menunjukkan dan memberi suri teladan bagaimana kepemimpinan, bagaimana suri teladan yang baik. Karena mungkin kita bisa sadari dalam kehidupan kita di tahun yang memang milenial ini, yang sudah menjadi tahun-tahun yang banyak terjadi ya perbedaan dan di negara-negara lain ya, di luar ya yang saya maksud. Tetapi harus kita akui bahwa kelebihan negara kita, kelebihan bangsa kita adalah sebuah gotong royong. Kelebihan budaya-budaya kearifan lokal yang terbentuk sejak dulu, dan itu bagian daripada nilai-nilai sejarah yang bermakna baik kepada generasi-generasi itu harus dikembangkan. Dan Bapak Wali Kota dalam hari pemerintah Kota Makassar, saya juga mendampingi, disampaikan kepada dunia pendidikan, bahkan sejak usia dini, sejak pendidikan dini, pendidikan sekolah, menanamkan dan memberi suri teladan yang baik. Kembali banyak contoh-contoh kebaikan yang memang ya, kalau kita ini budaya ya, sebenarnya ada budaya kearifan lokal, sebenarnya itu adalah suatu story yang panjang, yang tersortir dan juga menjadi bagian-bagian baik untuk diterapkan kepada, baik itu berupa petua, baik berupa arti kiasan dan lain sebagainya. Yang paling populer si paka tahu, si paka inge, si paka siri, dan juga saling menghormati. Nah, inilah mungkin ya
di negara kita yang sangat pesat. Saya kira negara kita ini sudah kaya dengan sains dan teknologinya sangat pesat, tetapi budaya-budaya itu, budaya lokal yang memang kekayaan, saya kategorikan itu kekayaan Sulawesi Selatan khususnya, kekayaan Indonesia yang harus kita jaga. Karena apa? Karena kita mengharapkan generasi yang betul-betul mapan ke depan. Bukan cuma mapan dalam sains dan teknologi dan lain, bahkan yang saya maksud adalah sains secara seutuh-utuhnya. Yeah. Jadi bukan cuma keilmuannya, akhlaknya juga akhlak yang karimah, akhlak yang baik, dan juga akhlak-akhlak itu bisa dimunculkan dari kehidupan kebiasaan. Inilah kita untuk menciptakan namanya toleransi sudah ada memang dari kecil ditumbuhkan saja kepada anak-anak. Untuk menghormati orang lain, menghormati bahkan orang di sekitar, yang mana yang lebih tua dan yang mana yang harus dihormati, yang mana harus kita hargai, itu sudah terbentuk dari kebiasaan yang pernah menjadi bagian dari kekayaan kita. Si Paka tahu, si Paka ingat, dan juga itu bagian daripada yang kita kembangkan ke depan. Saya kira masalah toleransi adalah sudah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan kita, bagian dari hidup kita gitu ya, Pak Fatur. Kebahagiaan, ya benar. Karena senang kok orang kalau misalnya kita berbeda tetapi kita ketawa bersama, kita bahagia bersama, tidak saling menyakiti. Bahkan kebahagiaan itu disitulah kalau puncak dari kebahagiaan, pada saat kita bisa saling bersama-sama senang dan segala kesuksesan juga kita raih bersama, tidak saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itulah semua karena memang perbedaan itu yang bisa menjadikan kita, yang itu saya katakan tadi, perbedaan itu justru menambah kekuatan kita karena kita melihat kelemahan kita dari situ. Saling menutupi begitu ya, Apa Pak kurangannya ya? kita? Ya, justru dengan ada orang lain kita makin kuat. Justru dengan ada suku lain, agama lain dan lain sebagainya, itu kita makin kuat karena ada hal-hal positif yang aura positif yang saling berinteraksi di situ. Itulah makin berkembang. Saya kira toleransi itu bukan sudah menjadi hal yang biasa dan hal yang selalu dirindukan di negara kita. Baik. Nah, Pak Fatur, tadi disebutkan juga nih bahwa dua sisi mata koin nih, perbedaan itu. Satu menjadi potensi, tapi kalau kita lihatnya negatif, ini bisa menjadi sesuatu yang ancaman gitu ya dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah, dari Kes Bangpol sendiri ini, karena kan biasanya perbedaan ini sering kali memicu konflik seperti itu, Pak Fatur. Dan bagaimana sih dari Kes Bangpol sendiri mungkin punya strategi untuk masyarakat begitu supaya bisa membentengi diri dari hal-hal yang dapat menjadi pemecah begitu, dapat menjadi ancaman dari perbedaan kita di masyarakat. Itu seperti apa tuh, Pak Fatur? Saya kira sangat besar ya peran, saya harus katakan diri kita sendiri. Sangat besar peran tokoh-tokoh masyarakat, sangat seluruh agama, seluruh budaya mengajarkan kepada cinta kepada sesama. Jadi kita cinta dengan sesama, kita saling menghargai, itu saling menghargailah, ini kunci dari semuanya. Karena kalau kita saling menghargai dan orang lain bisa merasa hidup dan lain sebagainya. Jadi dari Kes Bangpol saya kira dengan beberapa program-program yang kita lakukan, dalam hal ini Bapak Wali Kota memang menekankan untuk selalu memperkuat. Itulah kami juga sebagai bawahan beliau selalu terpicu oleh bagaimana spirit daripada Wali Kota kami. Kita juga melihat bagaimana seharusnya, jadi juga beliau boleh memberi masukan dan lain sebagainya. Bagaimana toleransi itu kita jaga dengan baik. Bagaimana juga kegiatan-kegiatan itu berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi memang kita kadang terjun di tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ke tempat-tempat seluruh agama yang ada di sini, dan kita berkomunikasi, ya terkadang juga dengan
forum komunitas FKUB dan lain sebagainya, melakukan komunikasi. Di situ kami kadang berdiskusi kecil karena kita mengawali segala diskusi dengan tanpa saling tanpa saling tersinggungan. Jadi kita berbicara bagaimana, karena kita harus juga saling mengetahui budaya atau agama daripada orang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu ya. Jangan sampai hal itu kita anggap itu kurang pantas, padahal sebenarnya itu pantas buat dia. Makanya kita diskusilah. Makanya saya katakan kemarin juga kami bersama tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Kristen, dan juga dia di 2 tempat. Bahkan juga setiap kegiatan-kegiatan ya ini alhamdulillah ya, saya mau menggambarkan bahwa Makassar ini dari beberapa, insya Allah ke depan tetap demikian, dari beberapa mungkin perayaan-perayaan hari besar yang mana kita Waisak ketemu dengan Idul Fitri, yang mana kemarin yang baru kita rayakan Paskah dan lain sebagainya. Seluruh hari-hari besar itu kita harus mengetahui dan kita harus saling mengerti, dan kita harus tetap menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan untuk menjalankan, wajib untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi memang negara melindungi itu, dan kuncinya adalah saling terbuka dan saling memahami apa yang sedang dilakukan oleh yang lain. Bayangkan kalau hari-hari besar kita harus bersamaan dan harus kita seimbangkan semua, itu tidak gampang kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik sejak awal. Tetapi alhamdulillah Kota Makassar ya kita bisa lihat adem-adem, dan juga mudah-mudahan dengan satu lagi saya sampaikan dengan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya, seluruh elemen yang ada di Kota Makassar untuk selalu menjaga namanya harmonis dalam keberagaman. Jadi alhamdulillah juga Kota Makassar sudah menggapai namanya yang kedua terbaik di Indonesia untuk kota toleran yang ada di negara kita. Jadi kita memang ada Harmony Award yang diterima oleh FKUB. Jadi beberapa agama kita memperlihatkan, karena kita juga harus memperlihatkan bahwa ini loh tokoh-tokoh kita kok damai-damai. Ngapain kita mau yang ikutilah mereka. Jadi kalau yang pemberi suri teladan itu kehidupannya damai tentram, insya Allah kehidupan di bawahnya pasti akan mengikuti semua. Saya kira itu menjadi kunci semua. Baik, kami juga menanti nih ya Pak Fatur, untuk pendengar kita yang ingin berbagi terkait dengan keragaman hidup adalah potensi. Mungkin di daerahnya ada keragaman yang bisa menjadi contoh begitu ya untuk masyarakat lain. Kami nantikan di 082133333944. No, kita jeda dulu ya Pak Fatur ya. Kita hadirkan dulu mendengar persembahan berikut ini.
kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Makassar siang ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan Pak Fatur Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Makassar. Pendengar, berbicara terkait dengan keragaman hidup adalah potensi, bukan ancaman. Pak Fatur berbicara terkait dengan realitas di masyarakat. Kita sudah menempati peringkat 2 nih, kota toleran se-Indonesia. Tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari Kesbangpol berkolaborasi dengan FKUB dan tentunya dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ini dalam upaya pendekatan-pendekatan preventif begitu untuk lokasi-lokasi di Makassar yang mungkin dinilai rentan begitu ya, karena terlalu banyak gesekan perbedaan di situ. Nah, biasanya langkah-langkah apa nih yang diambil oleh teman-teman di Kesbangpol untuk mencegah dan kalau misalnya sudah ada yang terjadi nih gesekan-gesekan, biasanya apa nih yang dilakukan supaya bisa meredam gesekan itu, Pak Fatur? Ya, terima kasih. Saya kira bersama FKUB telah menorehkan kota toleran di Makassar. Langkah-langkahnya saya kira setiap kita harus melihat case-nya apa. Dan kita juga melihat di seluruh tempat ya. Di dunia ini saya mau mengawali bahwa di dunia ini segala kehidupan, segala perbuatan, segala waktu kita ada masalah. Tetapi alhamdulillah inilah tantangan dalam hidup kita jika kita bisa menyelesaikan masalah. Beberapa tantangan-tantangan yang ada saya kira itu bersesuai dengan apa yang menjadi masalah di tempat itu. Perbedaan-perbedaan inilah karena mungkin salah satunya juga kita harus bijak terhadap media-media berita-berita yang akurasinya belum benar. Itulah gunanya Bapak Wali Kota selalu bersama FKUB menanyakan juga bagaimana pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi beberapa informasi-informasi juga yang bisa membuat kegundahan itu memang sejak media ini terbuka secara untuk umum dan juga untuk menyampaikan pendapat, makin menjadi tantangan justru bagi kita. Bagaimana kita mensortir dan melihat nilai kebenaran dari sebuah informasi. Inilah juga memacu adrenalin kita untuk bertanya dan lain sebagainya. Benar enggak ini? Saatnya lah menanyakan kepada yang benar-benar mempunyai jawaban dan berhak untuk menjawab. Saya sampaikan jika ada masalah misalnya dengan keagamaan Islam, kami pasti ke ulama, Pak Kiai dan juga KUB. Begitu juga kalau dengan Nasrani, pendeta dan juga agama-agama yang lain, suku-suku, kita tanyakan kebenarannya. Itulah sumber yang sebenarnya, supaya apa yang menjadi informasi adalah informasi yang benar-benar berasal dari sumber yang sebenarnya. Jadi kalau dikatakan di mana dan apa, saya kira alhamdulillah ya, untuk setiap itu kita pasti panggilkan oknum-oknum tersebut. Dan kita arahkan kepada ini loh yang berhak menjawab. Dan bahkan sampai kalau misalnya makin keras, ini loh yang berhak menghakimi. Ini yang berhak mengatakan salah. Jadi hidup ini ada poin-poin, ada memang porsi-porsi kita semua. Tidak mungkin saya misalnya seorang Kesbangpol, saya dalami masalah misalnya terlalu dalam masalah agama. Ya, ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz yang lebih memahami itu. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Jika masih sebuah keraguan dan kecuali memang sudah diyakini, itulah kita mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Tetapi
masalah kebenaran kesalahan itulah saya katakan tadi. Kenapa kita selalu melihat benar salahnya? Yuk kita melihat kebersamaannya. Yang mana benar untuk bersama itulah yang terbenar. Karena mungkin benar untuk kita tidak benar untuk orang lain. Ya. Nah, itu yang saya katakan, perbedaan ini, keberagaman ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Bagaimana kita tetap senyum, damai untuk menjalankan segala kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Itulah di Makassar. Baik. Nah, Pak Fatur, ada nggak early warning system ini atau deteksi dini kira-kira ada potensi konflik begitu yang langsung bisa direda oleh teman-teman dari Kesbangpol sendiri? Ada beberapa. Seperti dan apa itu itu, juga memang kita ada kegiatan juga dari Kesbangpol yang memang bergerak secara intelijen. Jadi seluruh dengan mungkin dari FKUB, selain itu juga kita namanya Forkompinda, bagian daripada Forkompinda itu melihat potensi-potensi baik dari, kan di situ gabungan dari beberapa informasi aparat dan lain sebagainya tentang potensi-potensi. Nah, itulah saya katakan di situ peran Kesbangpol memperlihatkan bagaimana kita meredam dengan senyap. Artinya meredam, mengetahui apa masalahnya dan bersama-sama memikirkan bagaimana penyelesaiannya. Mungkin baru mengadakan diskusi dan lain sebagainya di satu tempat untuk melakukan dan lain sebagainya, tetapi intelijen sudah bergerak dan mempunyai formula. Kita harus berbicara tentang masalah, kita harus melihat apa substansinya. Karena jawaban dari itu berbeda-beda, multi jawaban. Itulah gunanya kalau misalnya tokoh-tokoh sudah ketemu, bagaimana menyelesaikan ini? Ya, Indonesia kan kita bangun dengan musyawarah untuk mufakat juga. Betul. Musyawarah itulah yang menjadi bagian daripada musyawarah itu tidak semuanya harus setuju. Ada mungkin yang, tetapi mayoritas daripada kita yang mengatakan yang terbaik itulah yang diterapkan. Jadi memang kita hidup ini, ya kalau kami dari Muslim ya, anfa'ul linnas. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, kita bagaimana juga bisa, bahkan apabila kita bisa membahagiakan orang lain, itulah makna kita hidup. Itu fungsi kita hidup berada di dunia ini. Hablum minan nasnya ya. Jadi saya kira agama semua, suku semua, kita semua diajarkan untuk hal-hal yang baik. Yuk kita tetap melirik kepada hal-hal yang baik. Karena hal baik itu, ingat, hal baik itu selalu menghasilkan berkah yang baik untuk kehidupan kita. Baik. Nah, Pak Fatur, ini kan di Kota Makassar sendiri ini kan ada beragam tokoh masyarakat, tokoh adat gitu. Nah, dari Kesbangpol sendiri memfasilitasi teman-teman dari berbagai latar belakang ini agar memiliki peran yang sama dalam mungkin pembangunan daerah itu seperti apa, Pak? Jadi seluruh elemen yang ada di Kota Makassar ini, tokoh-tokoh itu memegang peranan penting. Jadi kalau dikategorikan dimaknai dalam pembangunan, justru fungsi dari mereka itu bagaimana penggerak daripada pembangunan. Jadi amanah-amanah yang disampaikan, petuah-petuah yang disampaikan, yang namanya aja tokoh. Memberi suri teladan kepada masyarakat, itulah fungsi mereka. Itulah memang dengan bergeraknya dan dengan memperlihatkan hal-hal positif dari mereka, saya kira itu masyarakat pasti akan mengikuti secara hati nurani. Artinya, yuk kita melihat kesuksesan sebuah toleransi bukan karena keterpaksaan. Yuk kita harus menggapai kesuksesan sebuah toleransi itu adalah sebuah kebiasaan baik yang memang tumbuh dari dari diri kita sendiri. Itulah makna sebuah toleransi. Baik. Nah, kalau di Kesbangpol sendiri, Pak Fatur, ada tidak program-program yang secara khusus begitu menyasar teman-teman Gen Z nih, anak-anak muda saat ini, apalagi dalam membentuk ataupun membudayakan nilai-nilai toleransi dan juga kerukunan umat beragama ini, Pak Fatur? Ya, pastilah ada. Itu bagian daripada beberapa juga kami disampaikan diamanahkan kepada wali kota untuk bagaimana membangun namanya toleransi dari bahkan bukan cuma dari remaja, sejak dini pun. Karena namanya Kesbangpol adalah
salah satu kami juga membawa masalah keormasan ya. Keormasan itu dengan multi tujuan. Dengan multi harapan. Ya. Itulah yang bagaimana kita melihat yuk kita bersama menggapai negara Indonesia yang aman, damai, tentram, sejahtera. Yuk kita membangun. Jadi mereka itu kita arahkan, kita carikan jalan bagaimana dengan modelnya membangun kota kita tercinta ini, membangun Indonesia. Masyarakat generasi muda saya kira berperan penting sekali. Bagaimana stabilitas, bagaimana juga memperlihatkan hal-hal positif di tengah masyarakat. Bahkan mereka lebih banyak dengan lebih energik dalam memberi hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Jadi ke kampus-kampus, juga kita punya program juga dengan beberapa organisasi kemasyarakatan. Kadang juga kita dialog, kadang kita punya kegiatan juga. Selain itu kita juga mengunjungi lokasi-lokasi tersebut guna mengetahui, menemukan apa sebenarnya jawaban untuk kebajikan dan apa jawaban untuk sebuah toleransi yang baik di negara kita. Baik. Nah, Pak, sekarang kan kita sudah berada di era 5.0 nih, digitalisasi. Nah, kadang malah ini ada perubahan nih Pak Fatur. Yang dulunya mungkin konflik itu terjadi karena memang ada secara langsung nih perdebatan. Tapi sekarang biasanya konflik terjadi karena dari media sosial nih Pak Fatur. Nah itu seperti apa cara dari Pak Fatur sendiri untuk bisa meredam kemudian bisa menangani kasus-kasus yang bermula awalnya dari media sosial kemudian berkembang malah menjadi konflik sosial begitu? Ya, saya kira kita harus bangga dengan perkembangan bahkan dengan era digitalisasi sekarang 5.0 juga itu harus kita raih positifnya, Bu. Ya. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana justru memicu mereka. Kita tidak boleh dikalah dengan hal-hal yang negatif. Karena hal negatifnya adalah bagaimana hoax dan sebagainya itu menjadi hal yang cepat dia mau sebarkan. Tetapi kita tidak boleh kalah. Yuk kita sampaikan juga kebenaran-kebenaran. Jadi tokoh-tokoh pemuda kita, tokoh-tokoh masyarakat kita juga menggaungkan hal-hal kebenaran. Jadi saya minta kepada untuk kita semua, makanya tadi saya katakan tidak bisa kita langsung mengkat apa yang informasi dalam media, tetapi kita harus mencerna baik-baik. Inilah gunanya juga selain mencerna juga kita memberi kepada yang berwenang untuk menyampaikan hal yang benar. Jadi memang hidup ini makin berkembang zaman, kita dibuat oleh dua pilihan. Ya. Jadi saya kira mana sih ada masyarakat yang pengen yang pilihan yang negatif? Betul. Pasti kita mengarah kepada pilihan yang positif. Dan itu yang saya katakan tadi, makna jika kita bermakna dalam hidup jika kita banyak meraih hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Artinya informasi-informasi itu juga saya kira tidak bisa kita bendung, tetapi ada juga klarifikasi, ada juga informasi pembenaran, itu yang harus kita kuatkan. Juga informasi-informasi itu juga bagian daripada memperkaya kita. Saya katakan lagi memperkaya karena apa? Oh, ternyata saya harus berbuat demikian. Kita bisa merubah sikap dan kita punya perilaku dengan memperlihatkan toleransi yang benar. Jadi saya kira memang informasi itu bagian daripada hal-hal yang terjadi di masyarakat, tetapi itu adalah bagian daripada bagaimana kita harus lebih kuat dalam memperjuangkan namanya toleransi di negara kita. Pernah nggak Pak Fatur menggandeng konten kreator, anak-anak muda untuk menyebarkan narasi-narasi positif terkait dengan keragaman hidup yang menjadi potensi kita nih di Makassar? Ya, saya kira itu bukan cuma kami. Jadi Kesbangpol bukan cuma berdiri sendiri. Kesbangpol, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika. Jadi bergerak secara umum, Bu. Ada peran yang memang kita harus memerankan dalam konten kreator. Ada peran yang kita harus menyampaikan dalam kondisi seorang tokoh masyarakat. Ada kondisi yang semua itu diperankan.
di Kota Makassar. Makanya tadi saya katakan kita harus melihat segmennya kita. Kalau konten kreator mungkin banyak menyentuh kepada generasi muda kita, Iya. menerimanya lebih cepat dan juga melihat hal positifnya lebih cepat. Nah, itulah tetap dilakukan di kita. Bahkan itu bagian daripada bagaimana kita menyikapi segala masalah yang ada. Saya kira benar itu dan sangat baik. Saya kira ya itu, saya kira hal positif yang terjadi dari sebuah media ke digitalisasi ini adalah berkembangnya konten kreator yang mengatakan kebenaran. Iya. Nah, inilah saya kira ini harus kita apresiasi pada semangat generasi muda kita, semangat adik-adik kita untuk melihat dan juga melihat tantangan ke depan. Jadi ya satu lagi mungkin sambil saya harus ingatkan bahwa pemerintah kota juga, ya saya kembali kepada yang pertama bahwa kita juga mengembangkan namanya budaya-budaya kearifan lokal. Iya. Itu harus kita jaga dan juga kita pertahankan karena ini perkembangan teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya ini berkembang pesat. Tetapi kearifan lokal harus kita juga mengiringi kita punya perkembangan ini. Ya, negara kita adalah negara yang kaya, negara kita negara yang besar, kota kita adalah kota yang kaya, kota yang besar. Tetapi kebesaran itu jika dapat kita peroleh jika kita mempunyai kebesaran jiwa dan juga kita mempunyai perilaku-perilaku yang baik, itulah baru dikatakan kita besar secara seutuhnya. Baik. Nah, Pak Fatur, ini kan terdapat fenomena juga nih ketika kita sudah Idul Fitri Ramadan ada urbanisasi nih. Banyak orang-orang luar yang akhirnya masuk ke Makassar. Ini bagaimana nih melihat apakah orang-orang luar ini Pak Fatur mampu untuk berasimilasi, beradaptasi begitu dengan apa yang telah ada di Sulawesi Selatan, apa yang telah kita bangun sampai saat ini hingga mendapatkan predikat toleransi kedua nih di Indonesia. Ini seperti apa tuh Pak? Ya, saya kira saya kembali kepada kearifan lokal. Kita punya budaya yang memang welcome untuk kota kita yang tercinta ini. Dan juga fasilitas juga mengatakan me-welcomekan semua untuk itu. Kita tidak bisa membendung namanya kedatangan-kedatangan, tetapi kita harus membangun semuanya untuk lebih membangun kota Makassar. Jadi untuk ya kita punya adat kebiasaan memang justru sepengetahuan saya juga salah satu kelebihan daripada kota kita tercinta adalah sangat menghargai namanya tamu. Sangat menghargai tamu dan sangat ingin berkomunikasi yang baik. Inilah mungkin di balik kegigihan pahlawan-pahlawan kita punya keramah tamahan yang sangat baik di kota Makassar. Dan juga beberapa tempat-tempat juga makin berkembang tempat-tempat untuk destinasi yang berada di kota Makassar. Jadi tidak memang itu kita harus mempertahankan budaya welcome dan juga bagaimana kita memperbaiki hal-hal dengan kedatangannya. Bahkan yaitu kembali lagi kepada judul lagi nih Bu, kita melihat hal-hal positif dari segala apa yang terjadi dalam hidup ini. Jadi intinya harus positif aja deh gitu positif ya. thinking aja Bu. Karena kalau negatif thinking pasti ada aja begitu yang nggak bagusnya gitu ya Pak Fatur ya. Iya, karena hidup ini kan memang Tuhan menciptakan kita antara yang baik dan yang buruk. Kalau kita hidup ini adalah pilihan. Kalau kita berada di sisi yang baik, pasti ada orang yang berada pada sisi yang buruknya. Biarkanlah dia dengan begitu. Inilah kita makin memperkuat kebaikan-kebaikan. Itulah keberhasilan. Jadi makna hidup kita pada saat kita bisa meredam namanya kecurangan, kesalahan dan keburukan. Nah, itulah. Saya kira kadang juga seseorang atau oknum saya katakan hanya mencari popularitas. Kadang juga saya kategorikan lebih ekstrem lagi kalau saya katakan setiap agama juga ada juga mencari hal-hal yang negatif dalam hal-hal bukan hal negatif. Dan setiap agama ada juga golongan-golongan yang terlalu ekstrim dalam menjalankan kehidupan. Tetapi ada yang mungkin tolerannya tinggi dalam kehidupan ini. Itulah saya katakan karena kita punya budaya yang baik,
kita punya kebersamaan, kita sudah hidup dengan perbedaan, kita sudah damai. Makin banyak pada golongan itu, makin tentramlah negara, makin tentramlah kota kita tercinta. Baik. Nah, terakhir nih Pak Fatur yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar kita, khususnya masyarakat Kota Makassar, bagaimana agar mungkin menjaga potensi yang kita miliki ini, keragaman hidup kita, tidak memandang potensi ini menjadi sebuah ancaman begitu, dan kalau bisa menaikkan nih predikat kita dari yang predikat 2 ke predikat pertama nih, kota yang toleran begitu. Apa nih yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat nih Pak? Ya, pertama yang harus kita lihat bahwa kebahagiaan hiduplah yang tujuan kita bersama. Kebahagiaan bersamalah menjadi bagian daripada harapan kita bersama. Jadi predikat-predikat itu saya kira penting juga, tetapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kehidupan kita bermanusia, kita berkehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang toleransi adalah tujuannya kedamaian, ketoleransi sebagai sikap saling menghargai dengan tujuan mencapai kedamaian. Selain kedamaian, toleransi juga disebut dengan faktor esensial demi mewujudkan kesetaraan. Ya, tetap saya mengingatkan kembali bahwa dasar-dasar kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, semboyan yang menjadi kebesaran negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal Sulawesi Selatan diingat kembali, dan contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari, ya saling menghormati. Saya kira ini perilaku-perilaku yang harus kita melihat kepada perilaku yang baik. Ya. Tidak memaksakan pendapat, gotong royong Bu namanya itu menjadi ciri khas daripada negara kita. Masyarakat tanpa memandang latar belakang, menghindari ujian kebencian dalam media sosial. Kenapa toleransi itu penting di masyarakat? Untuk menciptakan kedamaian, kerukunan antar warga, meningkatkan rasa persaudaraan, solidaritas sosial, mengurangi konflik, perpecahan, menumbuhkan empati dan memperkuat. Saya kira terima kasih juga kepada seluruh elemen yang ada di Kota Makassar. Jadi salam untuk seluruh warga Kota Makassar dari Radio Republik Indonesia dan pemerintah Kota Makassar, Pro 1 Makassar 94,4 FM. Kita juga menyampaikan apresiasi kita dan kebanggaan kita. Berbanggalah untuk hal-hal yang baik di kota kita tercinta. Tumbuhkanlah toleransi, perbedaan, jadikanlah perbedaan kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, dan tetap menjalankan ajaran-ajaran agama kita, karena seluruh agama yang ada hidup di Indonesia selalu mengajarkan kebajikan. Dan juga apresiasi kedua selanjutnya adalah kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, telah menciptakan yang dalam kehidupannya selalu menciptakan, menggaungkan namanya kebersamaan, memberi pengajaran-pengajaran yang baik di negara kita, khususnya di Kota Makassar. Itulah benih-benih kita hidup damai dan tentram. Semoga kemuliaan dalam kehidupan, kemuliaan dalam bergaul, kemuliaan dalam mencapai tujuan kita selalu tercapai dan dalam ridho Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahim kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar, dan kita harapkan masyarakat di Kota Makassar semakin bersatu, semakin menghargai perbedaan dan menganggap bahwa keragaman ini menjadi sebuah potensi besar ke depannya. Saya cukupkan di ruang dengar ada moderasi beragama, kita bertemu di moderasi beragama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.